Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan pada kita untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 133 yang saya beri judul Hidup Rukun Mendatangkan Berkat Tuhan. Di pasal 133 ayat 1 dikatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun." Di sini sang pemazmur berkata kalau sebaiknya dalam hidup kita dimanapun kita berada dan dengan siapapun, entah itu teman, saudara, keluarga, atau di perkumpulan manapun, hendaknya kita hidup rukun. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal kerukunan, tentu hal ini tidak hanya didambakan oleh sang pemazmur, tapi juga kita dambakan dalam hidup kita. Namun, untuk mencapai atau mendapatkan hidup rukun itu tentu tidaklah mudah, karena setiap orang punya pemikiran dan keinginannya sendiri-sendiri. Menyatukan keinginan atau pemikiran orang lain dengan kita itu tentu tidaklah mudah ya Bapak Ibu. Kadang kita melihat perseteruan atau konflik terjadi dalam sebuah perkumpulan, baik itu perkumpulan keluarga, perkumpulan kerja, atau perkumpulan jemaat sekalipun, kadang hal ini bisa terjadi. Tidak jarang kalau kita melihat orang berselisih paham, kadang sampai tidak saling sapa satu dengan yang lainnya. Padahal, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk saling mengasihi dan mengampuni satu dengan lainnya. Jangan sampai kita berkumpul, beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih menyimpan kepahitan atau dendam dalam hati kita. Disinilah peranan kasih kita butuhkan untuk tetap menjaga kerukunan dimanapun kita berada. Seperti dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4-5. Dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tanpa kasih tentu kerukunan tidak akan pernah ada ya. Bahkan waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni saudara kami yang bersalah pada kami?" Dan Tuhan Yesus pun menjawab 70 kali 7. Menurut saya, ini bukan soal jumlah, tetapi soal mengampuni dengan tulus. Kadang di mulut kita berkata kita sudah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi saat kita bertemu dengan orang tersebut, kita masih mengingat-ingat kesalahannya. Masih ada rasa jengkel dalam hati kita. Nah, disinilah kita diingatkan untuk mengampuni saat pikiran-pikiran tersebut datang lagi. Sampai kita benar-benar sudah melupakan kesalahan orang tersebut dan mengampuni orang tersebut dengan tulus, serta kita bisa menjalani hidup rukun kembali dengan orang tersebut. Kemudian kita kembali ke Mazmur pasal 133 di ayat 3, dikatakan, "Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Di sini kita lihat kalau kerukunan itu mendatangkan berkat. Jadi berkat itu tidak hanya tentang materi ya Bapak Ibu. Bisa hidup damai sejahtera itu juga berkat. Bahkan itu yang paling penting dalam hidup kita. Nggak enak rasanya kalau kita lihat orang bertengkar meskipun bukan dengan kita. Mendengarkan kata-kata kasar atau kata-kata dengan intonasi yang tinggi meskipun itu tidak ditujukan pada kita. Tapi itu juga membuat rasa tidak nyaman dalam hidup kita. Jadi menurut saya kerukunan dan damai sejahtera adalah berkat yang paling penting dalam hidup kita. Kita bisa rukun dengan rekan kerja, dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman-teman jemaat. Itu juga merupakan sebuah berkat. Bisa berkumpul, bersehati, berdoa, memuji Tuhan, belajar firman, dan saling berbagi, itu juga berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, kiranya kita selalu hidup dalam kasih dan senantiasa hidup rukun dimanapun kita berada. Demikian renungan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.